Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semoga sehat selalu. Yang saya hormati, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Ketua Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Apoteker Siswindari, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Apoteker Agung Indro Nugroho, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Triana Hertiane, Wakil Dekan Keuangan, Aset, dan SDM Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Apoteker Satibi, Wakil Dekan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Apoteker Rara Endang Lukitaningsih, para dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, Bapak dan Ibu Ketua Departemen dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Ketua Kagama Farmasi Universitas Gadjah Mada, para perwakilan mitra Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Farmasi, para alumni Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dari berbagai angkatan, para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, serta para hadirin dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat-Nya kita diberikan keberkahan, kesejahteraan, dan kesehatan untuk dapat hadir bersama secara virtual dalam rangka rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-74 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini bersama dengan seluruh sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan tamu undangan lainnya, meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia, namun tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati Dies Natalis ke-74 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang tercinta ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-74 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dengan tema Peran Strategis Apoteker di Industri pada Era Revolusi Industri 4.0. Ini kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah menyangkut masalah National Health Security, yang kedua adalah menyangkut Indonesian Healthcare Ecosystem, yang ketiga menyangkut adalah Global Healthcare Landscape, yang keempat adalah tentang Farmasi 4.0, yang kelima adalah peran dan peluang apoteker. Kita menginjak yang pertama yaitu National Health Security. Pemerintah memiliki cita-cita mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dengan parameter pertumbuhan ekonomi 5,7%, diperkirakan jumlah penduduk sekitar 319 juta, dan angka usia harapan hidup pada usia 75,5 tahun. Hal ini dapat ditopang dengan terciptanya ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan ketahanan energi. Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas produk dan layanan kesehatan, serta kesadaran masyarakat akan kesehatan adalah indikator tercapainya National Health Security. Adapun program utama yang menjadi inisiatif pemerintah untuk menuju terciptanya health security adalah mewujudkan ekosistem yang terintegrasi. Yang kedua adalah penguatan kapabilitas dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan produk dan layanan kesehatan, serta meningkatkan upaya preventif dan promotif kesehatan.
Keberlanjutan layanan kesehatan mendukung terwujudnya ketahanan kesehatan. Seluruh insan di industri healthcare sangat diperlukan peranannya dalam pengejauhan tahan sustainable healthcare, yaitu melalui 1. Pengembangan end-to-end healthcare industry, sehingga dapat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan akan produk dan layanan kesehatan dalam seluruh rantai nilai, yang implikasinya akan menurunkan ketergantungan terhadap impor, baik obat ataupun alat kesehatan. Pengembangan bahan baku obat dan penguatan bisnis dalam rantai nilai dapat dijadikan inisiatif strategis oleh kita semua. Yang nomor 2, kuatnya sinergi dengan sektor pendukung atau yang terkait dengan ekosistem healthcare, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga akan meningkatkan daya saing industri. Yang ketiga, optimasi biaya, profitabilitas, dan peningkatan kapabilitas, serta stimulasi inovasi dalam penyediaan produk dan layanan kesehatan akan mendukung ketersediaan dan keterjangkauan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Adapun dalam slide ini kita gambarkan bahwa adanya prioritas bidang kesehatan 2020 sampai dengan 2024, yaitu yang pertama, percepatan perbaikan gizi masyarakat, di mana yang diharapkan adalah penurunan angka stunting. Yang kedua adalah peningkatan pengendalian penyakit, dalam hal ini adalah pengendalian penyakit menular. Yang ketiga adalah pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Germas Hidup Sehat. Yang keempat adalah penguatan sistem ketahanan dan pengawasan obat dan makanan. Yang kelima adalah peningkatan kesehatan baik ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kami memasukin bagian yang kedua, yaitu Global Healthcare Landscape. Ini memperlihatkan tren kesehatan global. Yang pertama adalah peningkatan penyakit tidak menular, yaitu penyakit tidak menular misalnya kanker, diabetes, serta kardiovaskuler terus meningkat, mendorong permintaan layanan kesehatan. Populasi lansia yang semakin tinggi berkorelasi dengan peningkatan jumlah penyakit tidak menular. Penyediaan layanan kesehatan menerapkan model-model bisnis baru untuk memenuhi permintaan tersebut. Tren kesehatan berikutnya adalah pertumbuhan kelas menengah. Peningkatan populasi kelas menengah khususnya di negara-negara berkembang di Asia termasuk di Indonesia. Peningkatan permintaan untuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Hal ini sangat berkorelasi dengan yang poin pertama, karena kelas menengahnya berkembang, otomatis permintaan atas kualitas untuk layanan kesehatan ikut naik. Arus pariwisata sebelum pandemi COVID untuk kebutuhan medis meningkat. Pasien mencari layanan kesehatan di luar negeri. Tren kesehatan global lainnya adalah ekspektasi konsumen yang meningkat. Empower consumers berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Permintaan konsumen tidak terbatas pada farmasi, namun meluas ke sektor kesehatan karena mencegah penyakit daripada mengobati penyakit. Selanjutnya adalah pertumbuhan produk lifestyle seperti makanan kesehatan, vitamin, dan suplemen cukup meningkat, serta ketersediaan informasi terkait kesehatan dan gaya hidup secara online. Di lain pihak, tren kesehatan lainnya adalah fokus pada pengendalian biaya. Payer dalam hal ini pemerintah, BPJS, perusahaan insurans, dan pasien melakukan penghematan biaya seiring dengan peningkatan pengeluaran untuk layanan kesehatan. Payer gencar mempromosikan peralihan produk dari paten ke generik ataupun biosimilar. Perusahaan farmasi berbasis penelitian mendapatkan tekanan pada harga, sehingga mereka mencari cara bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan mempertahankan margin. Tren kesehatan global lainnya adalah penemuan terapi baru. Pemahaman ilmiah memungkinkan obat menjadi lebih tepat dan sesuai untuk setiap individu. Misal untuk obat-obatan yang personalized dan stem cell ataupun terapi sel dan gen. Peningkatan produktivitas penelitian dan pengembangan ini meliputi penemuan obat baru melalui artificial intelligence, organ on chip, dan pengurutan genom. Ini sangat populer
pada beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan genom. Yang terakhir adalah tren kesehatan global menyangkut inovasi digital. Layanan kesehatan dilakukan melalui aplikasi digital, artificial intelligence, teknologi wearable, telemedicine, dan diskusi peer-to-peer online. Teknologi digital and big data mendukung personalized marketing dan juga pengolahan data konsumen untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dari sisi pengeluaran untuk belanja kesehatan secara global pada tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar 5,1%. Sedangkan pengeluaran untuk segmen obat mengalami peningkatan sebesar 5,7%. Tiga besar pharmaceutical spending terbesar dimiliki oleh Amerika, dengan total spending sebesar 491 miliar US dollar. Disusul oleh benua Asia dan Australia sebesar 380 miliar US dollar dan Eropa Barat sebesar 306 miliar US dollar. Pertumbuhan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2030, di mana prediksi pengeluaran biaya kesehatan global menunjukkan pertumbuhan sebesar 12% dengan CAGR 2018 sampai 2030. Pada tahun 2030 ini, kontribusi terbesar sampai terkecil dari pengeluaran biaya kesehatan berturut-turut berdasarkan kategori, yaitu care exclude medication 54%, medication 17%, preventive care 9%, digital health 8%, government and health system 6%, dan diagnostik 6%. Sementara itu, sepertiga porsi pengeluaran biaya kesehatan global berada pada negara berkembang dan 2/3 berada pada negara maju. Ini menggambarkan pemain global industri farmasi dan alat kesehatan. Pada tahun 2019, pendapatan industri farmasi secara global tercatat sebesar 18.131 triliun atau kurang lebih hampir 7,5 kali APBN Indonesia tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 3,11% dalam 5 tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran industri alat kesehatan yang tergabung dalam induk perusahaan farmasi. Dari top 10 perusahaan farmasi global sudah mengkontribusikan sebesar 37% terhadap pasar global. Di sisi kanan adalah industri alat kesehatan secara global, di mana sudah mencatatkan pendapatan yang signifikan kurang lebih sebesar 6.500 triliun dengan prediksi pertumbuhan dengan CAGR 5,4% dengan mencapai kurang lebih 8.000 sampai 8.884 triliun pada tahun 2025. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri alat kesehatan antara lain peningkatnya penyakit kronis, pertumbuhan prosedur pembedahan di seluruh dunia, dan investasi alat kesehatan generasi baru yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah. Ini merupakan gambaran bagaimana sudah dilakukannya transformasi di bidang healthcare. Ke depan, digital healthcare solution merupakan pilar utama pengobatan, baik itu personal health teknologi yang memungkinkan seseorang mengetahui lebih awal kondisi kesehatannya, treatment maupun langkah-langkah pengobatan yang diperlukan. Kondisi ini akan mengubah wajah di dunia kesehatan saat ini, termasuk peran tenaga kesehatan. Ini baik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan, bahwa pada saat ini baik big data sampai dengan Internet of Things merupakan kunci dari revolusi industri 4.0. Kebetulan di PT Kimia Farma Tbk dua-duanya sudah dilaksanakan baik big data dan Internet of Things, yang khususnya Internet of Things ada di pabrik kami yang paling baru di Banjaran di Kabupaten Bandung. Kalau adik-adik mahasiswa bisa berkunjung ke sana, bisa melihat bagaimana proses Internet of Things di industri farmasi. Nah, ini bagaimana dengan healthcare trend yang ada di global? Ini kita menunjukkan bahwa
perubahan-perubahan digital, revolusi digital, mempengaruhi healthcare trend yang ada sekarang. Yang pertama adalah strategi digital First for Health akan membawa pengalaman pasien ke abad 21, serta akses yang akan diperluas untuk melakukan meeting online, akses data yang lebih besar untuk pasien, alat yang lebih baik yang terhubung dengan frontliner, integritas dan analitik prediktif dari adanya big data. Dari gambar yang di sisi sebelah kanan itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital ini memperlihatkan bahwa lifestyle itu mulai berubah. Di mana kalau kita dulu melihat bahwa kita kalau mau menggunakan jam tangan dengan merek tertentu lebih style. Sekarang orang lebih menyukai kalau menggunakan jam tangan yang bisa memantau kesehatan pribadinya. Di bawah adalah menunjukkan dari perusahaan di China, yaitu Ping An Insurance. Ping An Insurance merupakan perusahaan insurance terbesar di China. Di 2018 sempat Bapak Menteri Koordinator menyampaikan Ping An akan menyelamatkan dan membantu BPJS Indonesia. Di 2018 Ping An menciptakan One Minute Clinic, suatu klinik kesehatan di mana orang akan masuk dalam klinik tersebut dan dihandle oleh tenaga kesehatan dalam bentuk yang diolah oleh artificial intelligence. Klinik ini sudah dikembangkan sampai di 8 provinsi dan di 2019 sudah ada 1.000 klinik, sehingga klinik ini tanpa tenaga medis, tapi dipantau oleh tenaga medis yang profesional secara jarak jauh. Yang di sebelah kanan adalah merupakan vending machine, yang kanan paling bawah adalah merupakan artificial revolution di farmasi, di mana artificial intelligence itu sudah melakukan proses disruption di farmasi. Ini merupakan healthcare trend dan apa yang terjadi khususnya untuk disruption di healthcare industry. Ini merupakan contoh di dunia bahwa era disruption sangat nyata di bidang kesehatan, di mana CVS dan Walgreens yang terbukti telah bertahan lama di dunia kesehatan Amerika ikut terdisrupsi oleh PillPack. PillPack merupakan perusahaan milik Amazon atau perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar dengan usia perusahaan yang relatif muda. PillPack memberikan sentuhan lebih private dengan kemasan dosis sekali minumnya yang didesain untuk memudahkan pasien dan membuat pasien lebih teratur dengan jadwal minum obatnya, dan pelayanan hantaran paket farmasi sampai ke depan pintu dengan menggunakan drone dan ataupun hantaran lainnya. Ini merupakan disruption yang sudah terjadi di lingkungan healthcare industry. Dan selanjutnya saya menyampaikan bahwa disruption terjadi di berbagai belahan negara. Kita melihat bahwa di sisi kiri ada perusahaan China, yaitu Tencent, itu perusahaan teknologi. Di sebelah kanan bawah juga perusahaan Alibaba yang perusahaan teknologi. Yang sebelah kanan adalah Alphabet. Alphabet erat kaitannya dengan perusahaan Google dan Amazon. Artinya apa? Bahwa perusahaan teknologi yang ada sekarang ini mulai masuk ke healthcare industry. Dan ini merupakan disruption yang sudah muncul sampai dengan saat ini. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana Indonesia healthcare ecosystem yang ada sekarang ini. Adanya tren layanan kesehatan di Indonesia, yaitu 1, meningkatnya penyakit tidak menular akibat gaya hidup. Implementasi CKN dan coverage BPJS semakin luas. Peningkatan layanan kesehatan swasta, e-katalog dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan nasional, investasi pada layanan untuk usia lanjut, dan peningkatan layanan kesehatan digital akan memberikan potensi yang besar bagi sektor layanan kesehatan dan farmasi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan APBN di bidang kesehatan diharapkan sehingga seluruh
lapisan masyarakat dapat menikmati akses kesehatan yang lebih komprehensif seperti negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini akan mendorong peningkatan belanja layanan kesehatan dan diharapkan Indonesia menjadi negara the largest global economic pada tahun 2050, yang otomatis menjadi Indonesia sebagai pasar yang potensial, termasuk di sektor layanan kesehatan. Adapun pasar farmasi dan alat kesehatan Indonesia selama 3 tahun terakhir, di antaranya tahun 2016 sampai dengan 2019, pasar farmasi Indonesia terus mengalami peningkatan total market size. Pada sektor farmasi dari 79 triliun di tahun 2016 menjadi 88 triliun di tahun 2019. Itu merupakan pasar farmasi Indonesia tahun 2019 88 triliun, sebagai bandingannya perusahaan Indofood total revenue satu perusahaan satu tahun kurang lebih 80 triliun, perusahaan gudang garam kurang lebih 110 triliun, dan perusahaan Astra International kurang lebih revenue-nya satu tahun 250 triliun. Pasar market Indonesia 88 triliun di tahun 2019 dibagi ke kurang lebih di 240 industri farmasi. Itu sebagai gambaran bagaimana pasar farmasi Indonesia. Melihat ke depan, Indonesia menunjukkan potensi yang besar melalui laju pertumbuhan pasar yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan pendapatan industri farmasi yang diprediksikan hampir mencapai 11% dengan CAGR 2013 sampai dengan 2023. Industri farmasi di Indonesia diprediksikan akan menikmati pendapatan sebesar 188 triliun pada tahun 2023. Adapun pasar alat kesehatan Indonesia tahun 2019 sebesar 15,56 triliun. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir 2013 sampai 2018, pasar alat kesehatan Indonesia mengalami pertumbuhan cukup signifikan dengan pertumbuhan kurang lebih 14,6%. Tingginya pertumbuhan pasar alat kesehatan ini disebabkan ada beberapa faktor dengan meningkatnya dukungan pemerintah, meningkatnya pengeluaran untuk layanan kesehatan, meningkatnya jumlah fasilitas layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, laboratorium yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat di tahun 2019, pasar alat kesehatan Indonesia memiliki market size sebesar 15,56 triliun. Sedangkan tahun 2020 diprediksikan naik menjadi 18 triliun dan akan bertumbuh mencapai 21,75 triliun pada tahun 2022. Terus bagaimana tentang situasi industri kesehatan Indonesia pada kuartal pertama 2020? Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 405,1 triliun untuk menghadapi pandemi COVID-19, sebesar 75 triliun untuk healthcare, 110 triliun untuk dana perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif pajak dan kredit, dan 150 triliun untuk PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Badan POM telah memberikan kemudahan bersyarat untuk percepatan proses pendaftaran emergency use authorization untuk platform obat yang berpotensi mengobatin COVID-19. Pemerintah membuka akses 800 rumah sakit di Indonesia untuk melayani pasien COVID-19, serta memfungsikan Wisma Atlet di Kemayoran sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kementerian Kesehatan dan Balitbangkes mengeluarkan surat edaran agar dokter terlibat dalam solidaritas uji klinik global penggunaan hidroksikloroquine sebagai standar WHO. Inilah merupakan gambaran situasi industri kesehatan Indonesia pada kuartal pertama 2020. Ini merupakan gambaran rantai nilai layanan kesehatan dalam ekosistem yang sangat kompleks, mulai dari pharmaceutical ataupun industrinya yang sebelah kiri, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 250 industri yang farmasi dengan market size kurang lebih di tahun 2019 88 triliun. Di sebelah satunya adalah medical device dan produk baik perusahaannya
dengan total sales-nya kurang lebih 1 billion US dollar. Dan rantai selanjutnya adalah distributor dengan berbagai distributor yang ada di Indonesia, dan selanjutnya adalah rantai healthcare provider dan retail. Ini ada kurang lebih 2.700 hospital dan 1.700 private dan 1.009 untuk public, dan 9.700 puskesmas dan payer baik BPJS, private insurance, corporate insurance, serta out of pocket dan consumption of service. Ini merupakan gambar bagaimana layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan adalah bagaimana sih tantangan industri farmasi di Indonesia, baik khususnya peningkatan kapasitas masing-masing perusahaan ini tanpa memanfaatkan energi. Yang kedua adalah tingginya, ini untuk biaya investasi untuk mencapai skala ekonomis. Jadi untuk mendirikan pabrik membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Fragmented industri, lebih dari 200 industri manufaktur, dan selanjutnya adalah ketergantungan pada impor produk jadi dan API. Hal ini perlu upaya untuk mendorong pengurangan ketergantungan impor API yang didukung oleh industri kimia dasar yang kuat. Banyaknya layer distribusi yang tidak terintegrasi, mulai dari pabrik, obat, alat kesehatan, sampai ke rumah sakit dan klinik dan laboratorium. Regulasi yang sangat ketat untuk industri farmasi. Kita memasukin bagian selanjutnya tuh farmasi 4.0. Ini kita gambarkan bagaimana digital disruption yang ada di sekeliling kita, apa yang terjadi dalam waktu hanya 60 detik ataupun 1 menit. Baik itu WhatsApp, baik itu YouTube, baik itu Google, dan lain sebagainya. Ini gambaran yang demikian luar biasanya yang kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa gambarkan bahwa ini yang setiap detiknya berubah di dunia ini. Oleh Paul Fussonier pada tahun 2017 sudah disampaikan bahwa gelombang keempat adalah digital health, di mana gelombang ketiga adalah informasi yang disampaikan oleh Alvin Toffler di tahun 1980. Paul Fussonier di tahun 2017 menyampaikan bagaimana sih tentang adanya revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat. Dan ini merupakan bagaimana omnichannel yang ada di kompleksitas yang ada di kita. Peranan omnichannel dalam pemenuhan kebutuhan langsung ke dalam pasien yaitu 1, baik front end, pasien konsumen, smartphone, sosial media yang akses langsung ke website sarana kesehatan, baik rumah sakit yang akan diteruskan ke retail farmasi hingga ke pasien langsung dari rumah. Di bagian back end-nya yang kita lihat di slide bawah, atau rantai supply chain, integrasi hulu ke hilir yang bisa di-tracking langsung pasien sampai dengan adanya customer relationship management yang paripurna. Yang ketiga adalah memerlukan peningkatan front end interface untuk memastikan efektif dan proses order otomatis. Yang keempat adalah digitalisasi inventory system untuk memastikan pemesanan real time order processing. Dan kelima adalah integrasi dari front end dan back end channel distribusi untuk mendapatkan end-to-end order fulfillment yang tepat dan inisiasi customer relationship management serta customer service capabilities ke tingkat lanjut untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Ini digambarkan dalam slide ini bahwa di sebelah kanan bagaimana rantai itu dalam pharmaceutical service chain. Ini merupakan cita-cita dari pemerintah Indonesia untuk membentuk Indonesian Healthcare Hub. Apa yang muncul dalam Indonesian Healthcare Hub? Kebetulan ini sudah dirancang pada tahun 2019 dan dipercepat di 2020 untuk menyatukan ekosistem data. Baik itu meliputi apakah itu big data, apakah itu artificial intelligence, termasuk dari berbagai
institusi yang ada, apakah itu supplier, apakah itu organisasi profesi ataupun government institusi dan lain sebagainya. Harapannya pemerintah bisa mendapatkan data secara komprehensif untuk healthcare industri di Indonesia. Terus bagaimana peranan e-farmasi dalam memberdayakan konsumen? Yaitu kenyamanan, baik meliputi kenyamanan konsumen, meliputi akses konsumen, terus consumer education, meliputi data record, dan berkaitan dengan keaslian obat ataupun catatan transaksi, analisis data, dan keberlanjutan industri. Hal ini sangat dipentingkan, baik itu bisa membantu pasien yang sedang sakit, yang tidak perlu memiliki akses keluar rumah sakit, dalam melakukan akses pelayanan e-farmasi. Ini merupakan gambaran bahwa peran e-farmasi sangat dibutuhkan oleh konsumen. Baik, kita masukin ke peran dan peluang apoteker. Sesuai data di Indonesia, apoteker Indonesia, jumlah tenaga apoteker di Indonesia yang terverifikasi oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebanyak 78.781. Syukur alhamdulillah di PT Kimia Farma Tbk ada kurang lebih 4.200 apoteker. Jadi kurang lebih hampir 5% ada di Kimia Farma. Ini tersebar dan bekerja di seluruh value chain farmasi dan kesehatan. Adapun tenaga kefarmasian di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan nasional. Menurut aturan International Pharmaceutical Federation, kurang lebih 1 apoteker untuk 10.000 jiwa, dan untuk WHO kurang lebih 1 apoteker untuk 2.000 jiwa. Dan sebaran tadi sudah disampaikan Pak Dekan, ini kami ambil data dari Kementerian Kesehatan, pekerjaan apoteker di industri kurang 15%, di pemerintah kurang lebih 11%, di komunitas kurang lebih 53%, dan di rumah sakit ada 21%. Dalam hal ini, apa yang menjadi peranan apoteker kira-kira dan peluang seperti apa yang bisa diharapkan di healthcare ecosystem? Apoteker bisa mengambil peran dan peluang di berbagai tempat di dalam healthcare ecosystem, baik itu di dalam rantai nilai mulai dari riset dan pengembangan produk, manufaktur, distribusi, dan pelayanan, maupun di lingkungan enabler seperti regulator, perusahaan insurance, dan lembaga pendidikan. Yang kita lihat di dalam presentasi ini, dalam pengembangan di industri farmasi, khususnya seperti API, biosimilar, vaksin, ini kami di industri farmasi sangat kesulitan untuk mendapatkan apoteker yang kompeten dalam bidang ini. Ini merupakan peluang bagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk memperdalam hal-hal yang khususnya di API atau biosimilar dan vaksin. Ini merupakan gambaran peran dan peluang apoteker di healthcare ecosystem. Apa yang menjadi lesson learned kita semua? Yaitu yang pertama adalah transformasi dan revolusi 4.0 secara masif akan terus berkembang. Digital healthcare solution merupakan driver utama dalam perkembangan dunia kesehatan di masa depan. Peranan dan peluang apoteker sangat luas dengan adanya healthcare transformasi dan revolusi industri 4.0. Perguruan tinggi, terutama fakultas farmasi, akan menyiapkan resources dan kompetensi yang relevan dengan era 4.0. Riset dan penelitian harus align dengan kebutuhan dan perkembangan industri, khususnya untuk strategi kerjasama bisa harus ditingkatkan. Demikian pidato ilmiah ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan tantangan apoteker di era digital healthcare, baik untuk Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, para sejawat apoteker, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini telah sedang menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh bimbingan, arah, dedikasi, dan kontribusi, khususnya bagi Bapak dan Ibu dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, sehingga bisa menghasilkan para apoteker yang memiliki daya saing
serta kompetensi global sesuai dengan perkembangan zaman, serta mampu bersaing di kancah internasional. Saya juga tidak mau kalah dengan Pak Dekan, jadi saya akan menyampaikan pantun Pak Dekan. Itu morfin sulfat mengobati nyeri, pantoprazol obat tukak lambung. Hari ini sungguh senang sekali bisa berkumpul meski tidak bertatap muka langsung. Yogyakarta, kota pelajar dan kota budaya, soto Kadipiro sungguh enak rasanya. Dirgahayu ke-74 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, kampus tercintaku sepanjang masa. Terima kasih, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.